Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina Fitriah Handayani selaku tutor yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya saya bisa membuat video ini dalam rangka tugas diskusi 4 yang Ibu berikan. COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit flu burung. Setelah pengumuman adanya kasus COVID-19 pertama di Indonesia, pemerintah menghimbau warga untuk tidak panik. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif corona mencapai 69 orang, 4 orang diantaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengordinasi tim reaksi cepat. Presiden meminta Pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Hingga akhir Maret 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melaporkan jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 1.406 orang. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Setelah itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mulai sejak tanggal 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, yang menjadi wilayah terdampak corona paling tinggi. Sampai saat ini, 29 Oktober 2022, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat, tercatat 6,48 juta kasus dan 159.000 kematian. Deteksi kasus di lab membutuhkan waktu yang cukup lama. Sumber daya manusia dirasakan kurang di beberapa pelayanan kesehatan. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan tempat tidur atau ICU meningkat. Saat ini kita sudah tersedia 566 jejaring lab, 922 rumah sakit rujukan, 13.000 tenaga kerja atau sukarela, namun tantangan masih dirasakan terkait pelayanan kesehatan seperti tempat tidur dan ruangan ICU. Upaya pentingnya saat ini yang dilakukan adalah vaksinasi dan dimulai dengan vaksinasi ke Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2021. Menurut Kruk et al. Mendeskripsikan sistem kesehatan yang tangguh sebagai sistem yang terintegrasi dengan upaya yang ada untuk memperkuat sistem kesehatan, mampu mendeteksi dan menafsirkan tanda peringatan lokal dan dengan cepat meminta dukungan, mampu memberikan pelayanan untuk populasi yang beragam, mampu mengisolasi ancaman dan mempertahankan fungsi inti, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kesehatan. Untuk mempercepat upaya pengendalian pandemik dan mengantisipasi kejadian pandemik di masa mendatang, diperlukan penguatan atau reformasi sistem kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.